Teka-teki pembunuhan satu keluarga seorang seniman di Rembang, Jawa Tengah akhirnya menemui titik terang. Hanya karena ingin menguasai harta benda dari korban, tersangka tega menghabisi 4 nyawa korban. Seperti apa penelusuran kami? Tetap ikuti tim gelar perkara. Warga Rembang, Jawa Tengah sempat dibuat geger dengan penemuan 4 jasad korban pembunuhan di Padepokan Seni Ongkojoyo milik almarhum Ki Anom Subekti pada Kamis 4 Februari 2021 lalu. Dan memang saudara, jika dilihat dari tempat kejadian perkara adanya pembunuhan satu keluarga seorang seniman di Rembang, Jawa Tengah, yaitu di Padepokan Seni Ongkojoyo, yang merupakan ini tempat terjadinya pembunuhan dari keluarga almarhum Bapak Anom Subekti. Ini memang terlihat di kanan dan juga kiri dari rumah Pak Anom ini memang tidak ada penghuninya, dan sebelah kanan saya ini merupakan kebun pohon jati, dan juga di sebelah kiri memang ada satu rumah saudara, namun itu merupakan rumah peternakan yang hanya dihuni ketika siang hari saja dan malamnya tidak ada penghuninya, sehingga jikapun ada teriakan minta tolong ataupun ada teriakan-teriakan atau suara-suara aneh yang terdengar, ini memang tidak terdengar oleh siapapun karena jarak antara Padepokan Seni ini yang merupakan tempat tinggal Pak Anom dan dari jalan raya itu sekitar 60 meter, sehingga tidak ada saksi mata ataupun kecurigaan dari orang yang lewat di jalan raya depan dari Padepokan Seni ini. Menurut anak korban bersama anggota keluarga lainnya ditemukan tewas oleh seorang asisten rumah tangga pada pagi hari. Saat ini saya sudah bersama Mas Danang yang merupakan anak kedua dari Bapak Subekti, Mas. Iya. Baik Mas, bisa diceritakan Mas, ini Padepokan ini biasanya digunakan untuk apa saja? Kalau Padepokan Ongkojoyo itu biasanya digunakan untuk latihan kerawitan. Iya. Dan dulu di sini penuh dengan gamelan. Biasanya yang latihan di sini tuh ada anak SMA, ada ya masyarakat sekitar itu. Kebanyakan latihan kerawitan. Waktu pertama kan di dalam, posisinya di dalam rumahnya. Bisa kita mendekat Mas? Rencananya mau masak di sini, kan ibu mau ulang tahun, terus rencananya masak-masak makan sama anak cucu. Tapi setelah nyampe di sini sekitar pukul 6 tuh kan keadaan pintu pagar itu terbuka. Terus ini pintu utama ini juga terbuka, tapi dipanggil-panggil nggak ada jawaban. Terus Bu Sunti masuk lewat pintu samping ini. Terus kaget melihat orang rumah dengan keadaannya seperti itu. Bapak ada di ruangan ini. Di ruang ini? Ya, ini kan di depan TV. Terus ibu ada yang kamar ini sendiri. Berarti ini memang kamar, sebelah sini kamar, dan ini ruang ini TV. Ruang TV. Di mana Mas Danang menemukan Bapak adik sama anak saya. Berdasarkan penemuan tim kepolisian, pelaku pembunuhan ialah teman korban sendiri. Pelaku berinisial S merencanakan pembunuhan terhadap korban dan anggota keluarga lainnya karena sakit hati. Dari kepolisian menerima laporan pada hari Selasa, tanggal 4. Hari Rabu tanggal 4 itu ya. Hari tanggal 4 Februari 2021, tepat pukul 6.30, jadi setengah 7 pagi. Berarti setelah ditemukan korban di tempat kejadian itu pihak keluarga langsung melapor ke Polres Rembang begitu? Iya, awal mulanya yang mengetahui pembantunya kemudian minta
bantuan sama Danang putranya itu, langsung karena jarak Polres dengan TKP itu dekat, perjalanan kalau dengan sepeda motor kira-kira hanya 5 menit, sehingga Mas Danang langsung datang ke Polres untuk melakukan melaporkan kejadian yang terjadi di rumah orang tuanya. Gitu. Kami sinkronkan dengan hasil inafis yang di TKP, juga kami padukan lagi dengan temuan dari laboratorium forensik yang di TKP. Disitulah kemudian ada beberapa alat bukti yang kami temukan. Pada pukul sorenya digabung dengan temuan dari tim Opsnal dari Jatanras Polres dengan Polda bergabung jadi satu, dipadukan sore itu jam 5, sehingga muncullah sosok yang terduga pelaku. Jadi, melalui CCTV, kemudian melalui temuan-temuan di TKP, alat bukti lain, jadi saksi 22 itu yang sudah diinterogasi cepat itu, sosok nama yang terduga ini sekarang yang jadi tersangka ini, saudara S ini, gitu ya. Kemudian hari kedua, di malam harinya dulu ini, di hari pertama malam harinya dievaluasi lagi, mengerucutlah satu nama ini Sumani, lalu dilakukan penggeledahan di rumahnya, ya. Ditemukan barang bukti di sana, jadi, pakaian yang dikenakan, kemudian ada sepatu bot, sepeda motor, kemudian sabit, kemudian ada lagi yang kami temukan di sana sandal yang digunakan pada malam itu, jadi match dengan apa yang ada di CCTV. Jadi diambil Sumani dari rumah korban, belum dijual. Jadi belum dijual. Kemudian kenapa sangkaan kami sangat kuat kepada Sumani ini? Semua pakaian yang dikenakan Sumani dan alat-alat yang ditemukan sebagai barang bukti di rumahnya Sumani ini semuanya bercampur darah dengan darah korban yang di TKP. Itu hasil dari uji laboratorium forensik identik, jadi identik dengan darahnya Pak Anom. Setelah Sumani dinyatakan sembuh ya oleh dokter perawat yang bertanggung jawab di Rumah Sakit Dr. Sutrasno Rembang, itu pada hari Selasa dan Rabu sudah dilakukan tes psikiater dan dokter menyatakan Sumani sehat. Jadi, psikiater juga menyatakan Sumani tidak gila, normal biasa-biasa dan bisa bicara biasa. Kemudian juga dokter menyatakan Sumani bisa dilakukan penahanan di Polres, sehingga pada hari Rabu itu Sumani kami pindah dari yang sementara waktu itu kami bantarkan, kami pindah ke Rutan Mapolres dan kami lakukan penahanan lanjutan. Motifnya dari rangkaian alat bukti, kemudian keterangan dari Sumani, sakit hati. Jadi, dia datang di siang hari itu, dia sudah merencanakan. Jadi, dia sudah menggambarkan situasi rumah. Dia pulang jam 3 sore, kemudian dia kembali lagi. Kembali inilah pada jam 11 malam, 23.00, korban Pak Anom pamit tidur. Jadi tidur ya. Dari keterangan Sumani, pukul 23.30 inilah dia menghabisi keempat korban ini. Jadi perlu saya tegaskan ya, jadi dia sudah merencanakan dari rumah sore berangkat jam 8 malam. Sudah berpikir karena sakit hati. Motif sakit hatinya inilah yang memicu dia untuk melakukan pembunuhan dengan direncanakan dan disertai dengan tindak pidana pencurian dan kekerasan serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku kami kenakan di pasal primer 340, kemudian subsidiar 338, kemudian dan atau 365 KUHP, serta kami lapis juga dengan karena ada anak di situ di Undang-Undang 23 nomor 2014. Jadi ancaman yang akan
diterima oleh saudara tersangka kalau aturan undang-undang ini adalah hukuman mati. Karena sebuah perencanaan kejahatan membunuh, kemudian melakukan pencurian dan kekerasan, dan kejahatan terhadap anak. Selain keluarga yang kehilangan sosok Ki Ano, sesama seniman di Rembang juga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Ki Ano. Saya kenal dengan almarhum Pak Anom Subekti sejak saya SMP. Karena dulu waktu SMP saya berlatih dalang di Pak Hadi Sumarto, itu Tawangsari Rembang, dan sering bertemu dengan Pak Anom Subekti. Lebih intens lagi ketika saya sekolah di SMKI Solo, ketika pulang terus ngobrol-ngobrol, yang mencarikan job untuk pentas dalang itu Pak Anom Subekti ikut mencarikan job pentas dalang saya. Pak Anom Subekti itu orangnya nyantai, ya baik sama siapa saja, gerapiak, entengan. Saya tahu beliau itu juga aktif di Pepadi, dia itu juga dengan rela menyewakan peralatan gamelan untuk Pepadi dengan harga yang miring. Wis hanya untuk biaya tenaganya saja yang memasang, sewanya nggak usah. Itu sering terjadi, itu tak bukti. Makanya saya juga heran ada peristiwa seperti ini, sangat heran. Orang baik seperti beliau menerima musibah seperti ini. Kalau Pak Anom Subekti itu dalangnya hanya jarang-jarang sekali. Dia biasanya hanya melayani ruatan. Dan budaya ruat pun di Rembang sudah jarang sekali. Yang jelas fokus jual beli gamelan dan persewaan gamelan. Baik itu untuk wayang maupun untuk campur sari. Fokusnya itu jual beli gamelan dan persewaan. Tak hanya Sigit, sesama seniman juga tak menyangka jika pelaku S membunuh korban dan keluarganya. Pelaku padahal dikenal sebagai sosok pendiam dan lugu dan tak pernah ribut masalah. Sekitar 4 tahun. Sudah 4 tahun. 4 ya? tahun, nggih. Tapi sebelum ikut grup ini emang sudah mengenal Pak Sumani? Nggih, sampun. Sebelum derek kula Pak Sumani niku kan napa sampun teng bidang kesenian. Nggih miyoga ketoprak ya Mbak niku. Terus akhirnya nggih napa kepengen derek kula ngoten teng campur sari mawon kersane ringkes ngoten, mboten maksudnya mboten mantuke mboten esuk ngoten niku. Terus nggih pun gak apa-apa kepengen dadi grup sapa nyono ngoten. Pak Sumani itu seperti apa kesehariannya seperti itu? Pak Sumani nggih niku. Nggih nak Pak Sumani niku nggih napa orangnya baik, lugu, selama derek teng paguyuban kula mboten napa niku mboten nate gadah masalah. Orangnya pokoknya pendiam ngoten. Pokoknya seperti itulah, Mbak. Nggak pernah ada cerita atau apa tentang masalah ekonomi gitu, Mbak? Nggak pernah. Itu kan Pak Sumani kan orangnya kan pendiam ngoten. Niku pokoknya napa intine bekerja, pulang dapat gaji sampun ngoten. Nggak pernah terus neko-neko ngoten, nggak pernah, Mbak. Baik, jujur kok bisa ngoten. Masa Pak Sumani kayak gitu, padahal kan Pak Sumani kan orangnya kan lugu. Masa kok tega, kok napa niku carane kok berbuat sama Pak Bekti ngoten lho. Kan kita kan nggak tahu, Mbak. Kan pribadinya orang kan nggak tahu. Terus napa niku masalah wonten masalah napa pripun kan mboten ngertos wonten lho, Mbak. Niku. Proses penyidikan yang telah dilakukan pihak kepolisian Rembang, Jawa Tengah telah mengungkapkan fakta motif pembunuhan yang dilakukan Sumani terhadap satu keluarga seorang seniman di Rembang, Jawa Tengah tidak hanya karena motif ingin menguasai harta benda korban, melainkan motif utama dari Sumani ini adalah karena sakit hati hingga tega menghabisi 4 nyawa sekaligus dengan keji dalam satu malam. Saat ini Sumani dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Febriana Mila, Dedi Setio, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah.